Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan latihan soal uji pengetahuan PPG ya, terutama di jurusan kimia. Di sini kita lanjutkan untuk part 3 ya. Untuk part 1 dan part 2 teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, oke? Di sini seperti biasa ya, kita akan bahas 10 soal, tetapi di sini kita fokusnya adalah ke kompetensi profesional. Jadi masuk ke materi-materi kimia, oke? Kita lanjutkan slideshow dulu, oke? Nah, oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Latihan soal PPG Kimia part 3 ya, bareng saya. Nanti kita di sini sistemnya adalah belajar bareng-bareng, oke? Teman-teman silahkan nanti di pause ketika saya men-showkan atau menampilkan soalnya. Kemudian kalau pembahasannya nanti teman-teman play lagi aja, oke? Ya, untuk soal yang pertama, saya bacakan CP-nya dulu, indikator, kemudian baru soalnya ya. CP, capaian pembelajarannya menguasai teori aplikasi materi pembelajaran yang diampu secara mendalam pada materi struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Indikator esensial yaitu menghubungkan konfigurasi elektron dengan partikel penyusun atom atau ion. Soal nomor 1, dalam larutan garam magnesium terkandung ion Mg2+ dengan nomor atom awalnya Z itu ya, lambangnya itu Z sama dengan 12. Konfigurasi elektron ion magnesium tersebut sama dengan konfigurasi elektron atom yang mana kira-kira, oke? Oke. Sini bisa kita bedah bareng-bareng ya teman-teman ya. Yang kita tahu kalau golongan 2A itu kan ada Mg, ya kan? Mg itu kan awalnya memiliki nomor atomnya adalah memang 12 ya. Coba kita konfigurasi elektron dulu, Mg ion 12 yaitu nomor atom 12 maksudnya ya. 1s2, 2s2, 2p6 ya. Kemudian berapa? 3s2. Nah, ketika teman-teman di sini ada ionnya menjadi Mg2+, artinya ingat-ingat teman-teman, kalau ada muatan ya, muatan ion, kalau positif artinya adalah melepas, kalau misal negatif artinya adalah menerima. Nah, menerima apa? Ini adalah menerima elektron ya, melepas elektron dan menerima elektron. Kalau Mg2+ artinya adalah nanti akan melepas 2 elektron ya, berarti dari nomor atomnya awalnya 12 jadi 10. Coba kita konfigurasi ya teman-teman ya. Jadi 1s2, 2s2 dan 2p6. Jadi kan yang awalnya itu 3s2 ya. Jadi sebelum melepas 2 elektron, di sini nomor atomnya 12, setelah melepas 2 elektron jadi 10. Kayak gini. Nah, kira-kira mana yang termasuk konfigurasi elektron yang sama dengan atom Mg12? Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya. Berarti ini itu sama seperti Na ya. Nomor atomnya 10. Jadi ya teman-teman ya, paham ya? Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Menguasai soal aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Ini juga sama ya, CP-nya seperti sebelumnya. Indikatornya menentukan letak suatu unsur dalam SPU berdasarkan konfigurasi elektron dan data sifat periodiknya. Di antara konfigurasi unsur berikut yang mempunyai keelektronegatifan terbesar. Kata kuncinya ini teman-teman, keelektronegatifan terbesar. Masih ingat nggak? Dalam tabel periodik unsur, terutama pada golongan 1-8A, kira-kira golongan mana yang memiliki keelektronegatifan terbesar? Masih ingat ya? Ingat-ingat ya, golongan 7A ya, yang memiliki keelektronegatifan terbesar. Jadi di sini langsung aja ditembak ya, dari A sampai E. Mana yang kira-kira golongan 7A? Masih ingat nggak teman-teman? Kalau golongan itu sama dengan elektron valensi atau kita sebut sebagai EV ya teman-teman ya. Nah, elektron valensi itu adalah 10 terakhir. Jadi di sini kalau A itu berarti ini elektron valensinya kan 5. Berarti ini golongan 5A ya teman-teman ya. Kalau ini berarti golongan berapa teman-teman? Kalau yang B golongan 7A. Kita lihat jumlah elektron di 10 terakhir ya teman-teman, itu elektron valensi. Kemudian kalau yang ini berarti golongan berapa teman-teman?
8A atau golongan gas mulia ya. Gas mulia itu paling stabil. Kalau yang ini 3S2 3P1 ini berarti golongannya adalah 3A. Kalau yang 3S2 3P6 golongan berapa ini? Golongan 8A. Bentar, sorry teman-teman. 8A. Berarti jawabannya tepat yang mana teman-teman? Langsung aja jawabannya yang B. Elektron Govan terbesar, ingat-ingat ya, terletak pada golongan 7A. Lanjut. Ya, soal nomor 3 ya ini ya. CP-nya masih sama, indikator esensial menganalisis perbedaan sifat suatu unsur dalam SPU. Soal nomor 3 ya, pernyataan yang benar untuk unsur kalium nomor atomnya 19 dan bromin nomor atomnya 35 adalah. Nah, ini kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham terkait dengan golongannya di mana, jadi teman-teman lebih mudah sebenarnya ya. Kalau kalium itu kan kita tahu ada golongan 1A kan ada halina, kawin, robi, CS, frustasi ya. Berarti ada kawin tadi kan K berarti berada di golongan 1 periode keberapa? Keempat ya. Kemudian kalau bromin itu kan golongannya adalah golongan 7A. Jadi ada FCl-BrIAT. Film Charles Bronson Idaman Ati, bromin berarti terletak pada golongan 7A periode berapa teman-teman? Film Charles Bronson 4 periode 4 ya, sama ya seperti K ya. Coba kita tulis dulu, atau misal teman-teman tidak hafal, kita bisa pakai konfigurasi elektron teman-teman ya. Pakai konfigurasi elektron aja biar untuk mempermudah ya. K itu berarti tadi kan konfigurasi lainnya ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 ya teman-teman. Elektron valensinya kan ini teman-teman, EV atau golongan ya, kita sebut ya, berarti golongan 1A. Kemudian kalau bromin Br itu nomor atomnya 35, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 ya, 4P berapa teman-teman? 4P5. Oke, berarti ini elektron valensinya atau golongannya adalah yang ini ya teman-teman ya, 4S2, 4P5, berarti golongannya kan golongan 7A. Nah, setelah itu teman-teman, bentar, periodenya tadi periode keempat ya teman-teman, ini juga periode 4. Nah, bisa disimak teman-teman, di sini yang sama adalah yang periodenya ya. Periodenya sama. Ingat ya teman-teman, kalau misal di sini ada golongan 1A, ada K ya tadi ya, terus kemudian golongannya golongan 7A, di sini ada BR. Masih kan nggak teman-teman? Kalau dalam periode sama, terutama pada periode keempat, berarti semakin ke kanan sifatnya apa teman-teman? Kalau dalam jari-jari, kalau jari-jari kan semakin ke kanan dalam satu periode akan semakin kecil ya teman-teman ya. Kemudian kalau energi ionisasi, masih ingat nggak teman-teman? Energi ionisasi itu dalam satu periode akan semakin besar. Coba kita lihat opsinya teman-teman ya. Kalau jari-jari atom K lebih kecil daripada BR, betul atau salah? Salah ya. Harusnya akan semakin besar. Jadi K itu lebih besar jari-jarinya daripada BR. Jari-jari ion BR lebih kecil daripada K. Bukan jari-jari ion ya teman-teman ya, tapi jari-jari atom. Bukan juga. Kemudian kalau energi ionisasi K lebih besar daripada BR, benar atau salah? Salah ya teman-teman. Tadi kan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi kan akan semakin besar. Berarti K harusnya dia lebih kecil daripada BR. Berarti BR lebih besar harusnya. Kalau yang D, keelektronegatifan BR lebih besar daripada K, betul atau salah? Keelektronegatifan BR lebih besar daripada K. Bentar ini. Kalau keelektronegatifan itu sebenarnya sama seperti energi ionisasi. Berarti dari kiri ke kanan akan semakin besar. Ini kemungkinan bisa ya teman-teman ya. Dicanang dulu. Kalau afinitas elektron itu sama seperti energi ionisasi, dari kiri ke kanan akan semakin besar. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang mana teman-teman? Yang D. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa diingat-ingat. Ini afinitas elektron, afinitas berarti tadi semakin besar dari kiri ke kanan ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 4. CP-nya masih sama ya, kayak yang sebelumnya. Indikator esensial memprediksi bentuk geometri dan sifat suatu senyawa atau ion. Nomor 4, bentuk molekul dan sifat kepolaran dari molekul NH3 adalah.
Ini materi kelas 10 ya teman-teman ya, ini ikatan kimia ya. Teman-teman harus tahu dulu PEI sama PEB. Kalau aku biasanya kayak gitu. Jadi dulu aja deh biar paham ya. NH3 itu kan terdiri dari ada N. Nomor atomnya kan 7. Kita nyari elektron valensinya dulu ya. Konfigurasi elektron dulu, jadi 1s2, 2s2, 2p berapa teman-teman? 2p3 ya. Nah, elektron valensinya berapa teman-teman? Kan 5. Kalau H itu kan 1. Berarti 1s1 elektron valensinya adalah 1 ya teman-teman. Nah, karena ada NH3, berarti otomatis yang jadi atom pusat adalah yang jomblo. Yang jomblo itu kan yang N ya. N-nya berada di tengah, kemudian H itu mengelilingi N. Karena ada H-nya ada 3 ya, berarti nanti dikelilingi N. N-nya mengelilingi H maksudnya, sorry. H itu kan elektron valensinya 1. Masih ingat aturan oktet duplet teman-teman? Jadi kalau aturan duplet kan berarti untuk mencapai kestabilan itu kan maksimal 2 elektron ya, mencapai 2 elektron. Kemudian kalau oktet itu untuk mencapai kestabilan harus mencapai 8 elektron. Ini aturannya ya teman-teman ya. Jadi tadi kan H karena elektron valensinya 1 ya teman-teman, saya kasih lingkaran kayak gini. Nah, N itu kan memiliki elektron valensinya 5. Berarti kan dia butuh 3 elektron untuk berikatan dengan atom lain. Jadi biar stabil, biar mencapai oktet ya. Kalau H tadi kan cuma ada 1, berarti untuk mencapai kestabilan harus membutuhkan 1 elektron dari atom lain. Berarti di sini membutuhkan dari N 1, 2, 3 berpasangan 1, 1 ya. Nah, N kan masih sisa ada PEB-nya atau pasangan elektron bebasnya ya. Nah, kehapus malah. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi di sini ada PEI-nya ada 3, kemudian PEB-nya ada 1 pasang ya teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman, sorry. Nah, kayak gini. Jadi PEI-nya ada 3, kemudian PEB itu adalah pasangan elektron bebas teman-teman ya, yang ini ya. PEB itu yang ini. Kemudian kalau PEI itu yang ini. PEB-nya berarti ada 1 pasang. Nah, kalau misal kita pakai rumus yang di ikatan kimia ya, ada ya. Jadi AX3E itu adalah piramida trigonal dan polar teman-teman. Pokoknya kalau saya itu bisa ringkit-ringkitnya gini teman-teman ya, kalau bisa lupa ya. Kalau ada 3 itu biasanya adalah trigonal. Jadi kita nyari yang ada trigonalnya. Jawabannya adalah E, oke? Dibuat ya gampang aja teman-teman, sambil mengingat atau mereview materi-materi sebelumnya, oke? Lanjut ya. Indikator esensialnya CP-nya sama. Indikator esensialnya menganalisis struktur Lewis dari senyawa kovalen. Soal nomor 5, struktur Lewis untuk molekul hidrogen cyanida menunjukkan. Jadi untuk HCN teman-teman, di sini kita harus tahu dulu ikatan antara atomnya itu apakah ikatan rangkap 1, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Kemudian ada PEB-nya atau enggak. Berarti di sini kita harus nyari dulu, oke? Karena di sini tidak diketahui nomor atomnya ya teman-teman ya. Berarti kita analisisnya adalah harus tahu posisi golongannya di mana ya. Kalau H itu kan golongan 1 ya. Otomatis adalah memiliki elektron valensinya adalah 1 ya teman-teman. Oke. Kalau C itu kan dia berada di golongan 4A. C itu 6 nomor atomnya. Jadi 2 dan 4 ya. Berarti elektron valensinya adalah 4. Kemudian kalau N itu golongannya 5A, nomor atomnya 7, berarti 2 dan 5. Elektron valensinya itu 5, teman-teman. Nah, HCN karena jumlahnya adalah 1, berarti tidak ada yang jadi atom pusat, tetap berjejer. Jadi H ya, C sama N. Sorry, N-nya tidak bentuk ya. Nah, jelek sekali teman-teman ya. Wah, gak apa, yang penting kelihatan ya dan paham. H itu kan elektron valensinya 1. Kita tulis dulu 1 ya. Nah, H untuk mencapai kestabilan berarti kan harus mengikuti aturan duplet ya, atau maksimal 2 elektron. Berarti H butuh 1 elektron dari atom lain, atom C di sini ya. Atom C, oke, udah stabil ya H ya. Tinggal C nih. C kan tadi elektron valensinya 4 ya. Berarti C itu butuh 4 elektron lain dari atom lain maksudnya, oke? Jadi C itu harus menerima 4 elektron dari atom lain untuk mencapai kestabilan. Oke, kita lihat dulu ya. Biasanya kalau N itu ikatan rangkap 3, teman-teman ya.
Jadi di sini kita persiapan dulu. Berarti sisanya kan tadi udah dipakai 1, tinggal 3 ya C elektronnya. Jadi N di sini. Nah, biar jelas teman-teman ya. N kan tadi elektron valensinya 5, udah berikatan 3 dengan C, berarti masih sisa 2. Ini jadi atom bebas. Pasang elektron bebas maksudnya teman-teman ya. H udah stabil. C udah stabil belum? 1 2 3 4 5 6 7 8 udah ya, dengan H ya di sini ya, dengan N juga. Nah, N udah stabil belum? Sudah dong. Nah, gini ya. Berarti di sini ada satu ikatan. Berarti ada satu ikatan C dengan H, ya kan? Kemudian ada satu ikatan C rangkap 3 dengan N, dan ada satu PEB pada atom N. Oke, bisa kita cocokkan. Berarti yang mana teman-teman? Satu atom Cn, satu ikatan CH, satu PEB. Berarti jawabannya tepat yang E ya. Oke, benar ya teman-teman ya. Sudah, lanjut ya teman-teman. Nomor 6. Indikator esensial menjelaskan pengaruh interaksi antar atau intermolekul yang menyebabkan sifat fisik suatu zat. Nomor 6 ya, titik didih NH3 itu lebih besar daripada pH3 dan H2O lebih besar daripada H2S. Hal ini disebabkan NH3 dan H2O mempunyai ikatan. Ikatan apa kira-kira? Yuk, ikatan hidrogen ya teman-teman ya. Masih ingat nggak teori ini? Jadi ikatan hidrogen kan ikatan antara HO dan HF ya kan. Jadi ikatan, saya tulis ya teman-teman, ikatan hidrogen itu ikatan paling kuat ya teman-teman ya. Bilangan ya, ikatan paling kuat di antara van der Waals dan yang lain. Di sini kan udah ketebak tadi, di sini titik didihnya N dengan H lebih besar, H2O dengan H2S dia lebih kuat titik didihnya. Meskipun di sini MR-nya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang lain ya, tapi memiliki ikatannya itu paling kuat, ikatan hidrogen. Berarti ikatan antara ikatan atom H atau unsur H ya dengan N atau dengan O dengan F. Nah, ini ikatan hidrogen teman-teman ya, diingat-ingat NH3 dan H2O itu ada ikatan hidrogennya. Jawabannya D. Lanjut. Menguasai teori aplikasi materi pelajarannya di Ampus secara mendalam pada materi stoikiometri ya, materi kelas 10 konsep mol ya, konsep stoikiometri itu. Indikator esensialnya menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu zat. Nomor 7 ya teman-teman, pirimidin dengan MR80 tersusun dari 60% karbon, 5% hidrogen dan sisanya nitrogen. ARC 12, H1 dan N14. Rumus molekulnya adalah, nah ini teman-teman, udah diketahui MR-nya, kalian disuruh mencari rumus molekulnya seperti apa. Masih ingat ya teman-teman ya, kalau rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana, kalau rumus molekul adalah rumus yang dia itu biasanya 2 kalinya atau 3 kalinya lah, kayak gitu ya. Yuk kita bedah satu-satu. Berarti caranya gimana teman-teman? Pirimidin itu terdiri dari ada 3 unsur ya, ada C, H, dan N. CHN atau CNH, seperti itulah pokoknya. Yuk kita misalkan teman-teman ya, di sini kita misalkan CX, HY, dan NZ, karena di sini kan kita nyarinya adalah berapa nilai kira-kira X, Y, Z-nya, ya kan? Nah, masih ingat nggak teman-teman? Dulu kalau pernah belajar kimia itu cara mencari rumus empiris dulu ya teman-teman ya. Itu kita harus membandingkan antara persentase dengan AR-nya. Jadi di sini persentase, tak tulis dulu ya teman-teman. Persentase dari CX itu berapa per AR-nya dibandingkan dengan persentase HY ya, persentase di H itu berapa ya maksudnya ya, ARH, kemudian dibandingkan dengan persentase N ini ya per AR. Nah kita bandingkan dulu teman-teman ya. Berarti berapa teman-teman, tak kasih persentase C tadi kan 60, berarti 60 dibagi dengan ARC teman-teman 12 ya, dibandingkan dengan persentase H itu kan 5 dibagi dengan 1 AR-nya ya, kemudian dibandingkan dengan persentase N itu kan sisanya. Tadi kan di sini ada 65, berarti di sini 65 kurangi 100 nitrogen
persentase nitrogen itu berarti kan 100 dikurangi 65 ya teman-teman, jumlah dari ini ya. Berarti kan sisanya itu berapa teman-teman? 35 ya. Benar kan? 100 kurangi 65. 35. Berarti di sini 35 dibagi ARN itu 14 teman-teman. Oke? Udah ya. Benar. Berarti kita bandingan berapa teman-teman dibagi dengan angka yang sama? Berarti di sini lampu bagi 12 kan 5. 5 banding 5 banding 2 setengah ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau misalnya dibagi dengan angka yang sama teman-teman, jadinya berapa? Berarti dibagi dengan 2,5 semuanya, berarti 2 banding 1. Inilah teman-teman yang kita gunakan sebagai rumus empiris. Berarti rumus empiris sama dengan, berarti kita masukkan ya tadi ya, perbandingannya 2 banding 2 banding 1. Berarti nanti jadi C 2H2N. Oke teman-teman. Nah, ini belum selesai karena yang ditanyain adalah rumus molekul. Rumus molekulnya itu berapa ya? Tadi caranya gimana teman-teman, masih ingat gak? Jadi rumus empiris dikali dengan N sama dengan MR. Jadi rumus empirisnya tadi kan C2H2N kali N sama dengan MR-nya tadi kan 80 teman-teman. Kita nyari N-nya berapa untuk mencari rumus molekulnya. Tadi kan ARC dimasukkan ya. ARC itu kan 12, berarti 12 kali 2 ditambah dengan H-nya kan 2 kali 2 ya teman-teman ya. Terus ditambah dengan N-nya 14. Berarti berapa teman-teman? N sama dengan 80. Berarti kan 24 tambah 4, berarti 28 ya. 28 tambah 14. Benar gak? 28 tambah 14 itu berapa teman-teman? Kok berbeda ya? Bentar. Ngelut. 12 kali 2 tambah 4 ya teman. 28 tambah 14 itu 42. Apakah ada yang keliru teman-teman? 42. Harusnya 40 sih. 42 N ya sama dengan 80 dibagi berapa teman-teman? Kira-kira 2 ya N-nya ya. Berarti kita masukkan rumus molekulnya itu C2H2N kuadrat, berarti C4H4N2. Inilah rumus molekulnya teman-teman ya. Nih. Oke. Benar ya teman-teman ya. C4H4N2 itu adalah rumus molekulnya. Kalau rumus empirisnya tadi kan C2H2N. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan next. Capaian pembelajarannya menguasai teori aplikasi materi pelajaran di kampus secara mendalam pada materi stoikiometri. Indikator esensialnya menerapkan konsep reaksi pembatas pada suatu reaksi kimia termasuk persen hasil. Sebanyak 75 cm kubik ya mangan dioksida atau MnO2 0,3 molar direaksikan dengan 100 cm kubik asam klorida 0,2 molar. Berdasarkan reaksi berikut, MnO2 plus 4HCl menghasilkan MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. Zat yang bertindak sebagai pereaksi pembatas adalah, ingat teman-teman, masih ingatkah dengan pereaksi pembatas? Jadi pereaksi pembatas itu adalah pereaksi yang habis lebih dulu. Oke, reaksi yang habis terlebih dulu. Intinya adalah yang memiliki molnya yang kecil, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita hitung dulu mol dari masing-masing. Mol berarti kan yang diketahui kan mol ini, kita nyari mol ya. Mol ini dan mol ini. Oke, nyari mol masih ingat gak teman-teman? Mol MnO2, mol itu kan rumusnya adalah molar kali volume, ya kan? Molarnya berapa di situ? 0,3 ya, dikali 75. Berapa teman-teman? 0,3 kali 75 itu 22,5 ya. 22,5 mol. Ya. Kemudian di sini mol dari HCl itu kan molar kali volume juga. 0,2 kali 100 ya kan, berarti kan 20.
mol. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, kalau misal kita lihat dari molnya, yang jadi reaksi pembatas itu kan yang mana? Yang HCl, ya kan? Coba kita lihat lagi, di sini ada koefisiennya ya teman-teman ya. Misal teman-teman masih ragu apakah ini benar atau salah, kita cross check ke reaksinya ini. Reaksinya ini harus setara ya. Jadi antara kanan dengan kiri jumlahnya harus sama unsurnya. Misal Mn sebelah kiri 1, sebelah kanan juga ada 1. Sepertinya kalau misal dilihat-lihat dari reaksinya ini sudah setara ya teman-teman. Misal H kiri 4, kanan kan udah 4 ya kan. 2H2O ini udah 4. Kemudian Cl-nya juga ada 4, 2 tambah 2 4 ya. Berarti udah setara. Mol di MnO2 tadi kan 22,5. Ini kan 22,5 teman-teman ya. Kemudian kalau HCl 20 mol. Otomatis berarti di sini HCl kan dia lebih kecil nilai molnya, ya kan? Dan yang habis lebih dulu pastinya kalau misalnya kita reaksikan MRS atau mol-mol oleh sisa. Kan nanti yang jadi reaksi pembatas adalah yang habis duluan. Berarti yang paling kecil nilai molnya adalah di HCl. Oke, jawabannya yang tepat yang B. Ya teman-teman paham ya? Lanjut ke nomor 9 ya. Menentukan esensialnya, indikator esensialnya ya, menentukan komposisi suatu campuran. Soal nomor 9, suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH 2 kali. Untuk menentukan susunan campuran itu, dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata, untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,032 mol HCl. Massa CaO dalam campuran itu sebesar berapa teman-teman kira-kira? Ini soalnya sebenarnya rada ruwet ya. Ruwet itu kalau bahasa Indonesianya adalah tingkatnya lebih sulit. Jadi kita harus menganalisis dulu satu persatu, oke? Saya akan bahas di ini aja biar slide selanjutnya aja biar lebih lebar untuk orat-oratannya ya. Campuran terdiri CaO dan CaOH. Berarti di sini ada 2 senyawa teman-teman ya, yang dicampur kemudian nanti kita harus nyari berapa massa CaO dalam campuran itu. Cuma 1 massa CaO aja, oke? Langkah pertama, kita split dulu. Jadi CaO tadi kan masing-masing itu kan nanti akan dicampurkan dengan air ya. Dengan HCl, sorry. Menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,032 mol HCl. Berarti di sini yang campuran yang pertama dulu ya, CaO itu direaksikan dengan HCl dulu, akan menghasilkan CaCl2 plus H2O. Kita samakan reaksinya ya teman-teman ya. Ca udah 1 dan 1 ya, O nya 1, H-nya kan ada 2, berarti kita tambahkan koefisiennya depan 2 di sini. Cl-nya ada 2, oke? Nah, reaksi berikutnya itu adalah reaksi CaOH 2 kali plus HCl akan menghasilkan CaCl2 plus H2O ya. Cl-nya ada 2, H-nya ada 2 ya di sini teman-teman ya. Nah, hanya harus ada 4 di sini ya. Sorry. Hanya 4, sebelah kiri kan baru ada 3, berarti di sini tambah 2. Kayak gini teman-teman, udah setara. O-nya udah 2, oke udah. Nah, untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebagai 1 gram campuran dilarutkan di 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,032 mol HCl. Berarti teman-teman di sini kita andaikan CaO kan tadi suatu campuran kan. CaO anggap aja di sini X. Oke. Kemudian CaOH2 itu kita anggap adalah 1 min X. Oke. Sini tak tulisin lah. CaO itu kita anggap aja X, kemudian CaOH itu kita anggap 1 min X. Oke teman-teman. Nah, karena kita mau carinya adalah mol, ya teman-teman, tadi kan 1 gram kan massa, berarti kalau kita mau cari mol kan berarti massa per AR atau MR, ya kan. Nah, kita nyari MR dari CaO teman-teman. Lalu di sini lah MrCaO, berarti kan di sini Ca itu kan 40 ya. 40 tambah 16 itu kan berarti 56. Oke, kemudian kalau MrCaOH 2 kali itu kan 40 tambah 16 kali 2 32 tambah 2. Berarti
74 ya. 64. Oh, 74 teman-teman, 74. Berarti di sini massa per mRCAO berarti X per 56. Nah, masih ingat teman-teman, kalau perbandingan koefisien, kalau di sini CaO dengan koefisien 1, otomatis kalau misal HCl itu memiliki koefisien 2, berarti di sini mol HCl itu berapa? Meskipun di sini yang digunakan untuk menetralkan 0,032, tapi di sini yang kita cari adalah mol mula-mula ya sebelum dilarutkan. Berarti di sini 2x ya per 56. Oke, kita anggap seperti itu. Nah, sama seperti yang CaO, CaOH 2 kali tadi kan kita anggap molnya, ini mol ya. Oh, kok mol? Ini masanya, sorry. Ini massa. Ini massa. Oke. Berarti massa per mR. mR CaO tadi kan 74 ya. Berarti di sini juga sama, berarti 2 kali 1 min X per 74 karena perbandingan koefisien tadi, oke. Nah, yang udah diketahui molnya, mol untuk menetralkan tadi kan molnya HCl. Berarti kita fokus dulu ke ini teman-teman. Jadi kita kan nanti mau cari X-nya itu berapa kan ya. Karena kita mau nyari masanya berapa, oke. Nah, kita tambahkan ini teman-teman. Jadi 2X. Berarti ini aku bilangnya adalah mencari nilai X ya. Mencari nilai X itu berapa. Jadi dari mol HCl yang sudah diketahui tadi, berarti 2x per 56 ditambah dengan 21 min x per 74 ya teman-teman, sama dengan tadi ini mol HCl nya adalah 0,032. Oke, jadi di sini kita bisa coret-coret ya teman-teman ya. Berarti berapa? 1 sama berapa teman-teman? 56 bagi 2, 28 ya. 28, kemudian di sini berarti 37 ya, 2-nya dicoret 1. Nah, kita mau nyari X-nya teman-teman ya. Berarti di sini saya tulis lagi aja 1 per 28 ditambah 1 min X per 37 sama dengan 0,032. Masih ingat teman-teman, untuk menentukan ini kan berarti biar sama penyebutnya, berarti kan kita samakan ya. Berarti di sini 37 plus 28 1 min X sama dengan ini saya taruh ke atas, oke. Jadi 0,032 untuk mempercepat aja, 28 kali 37. Berarti 37 ditambah 28 min 28X sama dengan itu berapa teman-teman ya. Coba teman-teman hitung dengan kalkulator aja kalau misal kebanyakan angkanya. 37 itu ada 33,152. Oh, ini X ya teman-teman ya. Oh, ini X teman-teman. Sorry, ini berarti 37X, ini X. Nah, berarti ini kan 37 dikurangi 28 itu kan berapa? 9 ya teman-teman ya. 9X sisanya 28 min 33,152, berarti kan bisa dikurangi teman-teman ya. 9X benar ya. 9x sama dengan 33 kurangi 22 teman-teman, berapa? 11 37 benar ya, 11,152. Berarti x nya berapa teman-teman? Dibagi 9, 1,23. Ntar ada yang keliru mungkin. 37x 28 min 28x. Oke. Kemudian 37 kurangi 28, 9, betul. 33,152 kurangi 28. Ini yang keliru teman-teman. Bentar. Ini tuh keliru hitungannya. Bentar, saya ulangi dari sini ya. Sebentar. Wow, apa ini? Bentar, malah nge-zoom dulu.
mana nih? Bentar ya. Tadi kan 33,152 dikurangi 28 itu kan 5,152. Terus kemudian dibagi 9 itu. Nah, ini teman-teman ketemu. Berarti min 9x berarti kan 5,152 ya kan. Berarti kan x-nya berapa, min x ya 0,572. Nah, oke, kita ketemu ya teman-teman, karena kita mau nyarinya adalah massa CaO ini tadi ya. massa massa CaO itu kan kita anggapnya X, maka massa CaO nya di situ 0,5 teman-teman. Meskipun di sini negatif karena kan massa kan nggak ada negatifnya kan ya. Berarti di sini 0,5 gram. Coba nanti teman-teman cross check lagi apakah perhitungannya ada yang keliru atau mungkin kurang teliti ya teman-teman, nanti ketik aja di kolom komentar, oke? Kalau menurut saya 0,5 gram. Jangan lupa satuannya ya. Lanjut nomor 10. Capaian pembelajarannya menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi termokimia. Indikator esensialnya menentukan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan menggunakan kalorimeter dan data entalpi pembentukan. Soal nomor 10 itu, jika entalpi pembentukan H2S, H2O, dan SO2 berturut-turut plus 20,6 kJ per mol, kemudian minus 241,81 dan 296,81, maka entalpi pembakaran dari H2S sebesar. Masih ingat teman-teman sama materi termokimia itu kan memang complicated ya, maksudnya banyak persamaannya, tapi sebenarnya gampang kok teman-teman. Kalau teman-teman udah paham terkait dengan 4 rumus dasar ya, atau memang rumus paten dari termokimia, pasti teman-teman tahu. Kalau di sini, kalau diketahui itu ada entalpi pembentukan atau delta HF, kemudian teman-teman disuruh mencari entalpi dari pembakaran H2S. Berarti di sini caranya teman-teman tulis dulu reaksi dari H2S pembakaran itu seperti apa. Ingat-ingat teman-teman ya, pembakaran itu pasti identik dengan reaksi oksigen ya. Pembakaran kan membutuhkan oksigen. H2S plus H2S plus O2 akan menghasilkan SO2 plus H2O teman-teman ya. Kita samakan reaksinya, kanan dan kiri harus setara, oke? H2 udah sama, S-nya 1 udah sama, O-nya tinggal O-nya ya. O-nya di sini kan O2 dan O3 berarti ya. Di sini berarti 3/2. Udah sama teman-teman ya. Nah, kalau udah sama, kita pakai rumus yang pakai kanan dengan kiri. Delta H, berarti pembakaran delta Hc ya. Itu kan ada sigma delta Hc kanan dikurangi sigma delta Hc kiri, atau hasil reaksi dikurangi reaktan ya. Kok delta Hc? Oh benar. Di sini teman-teman tinggal masukkan angka entalpi pembentukannya. Oh di sini harusnya delta Hf ya teman-teman ya. Karena kalau reaksinya tadi kan reaksinya kan di sini pembakaran, tapi yang diketahui di soal kan entalpinya kan entalpi pembentukan. Bentar, keliru. Jadi kanan itu kan ada SO2. SO2 itu entalpinya adalah minus 296,81 ya. Ditambah dengan ini H2O, delta H dari H2O itu sini minus 241,81 dikurangi yang kiri itu kan H2S ya. O2 kan nggak ada di sini. H2S itu 20,6. Nah, berarti berapa teman-teman? Negatif. Berarti kan ini 2, 16, 1, 78,9 tambah 4 itu 13, 5 ya, 538 dikurangi 20,6 berarti berapa teman-teman? Minus 8 benar gak teman-teman? 16. Oke, berarti 2 12 1 ya, 1 9 kemudian 5 negatif 559,22. Berarti jawabannya adalah yang
B. Coba teman-teman cross check lagi ya pakai kalkulator ya, karena ini tadi langsung ditambahkan. Oke. Oke, menurut saya benar, berarti jawabannya yang B. Nah, seperti itu teman-teman ya. Wah, pembahasan kalau misal perhitungan itu seperti ini ya. Jadi, kita harus menyocokkan rumusnya pakai apa, perhitungannya bagaimana, jangan lupa satuannya, oke? Nah, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan soal UP, PPG terutama pada kompetensi profesional ya. Ini adalah materi-materi kimianya, keintinya ya teman-teman. Untuk mereview lagi materi kimianya seperti apa teman-teman. Jadi tips dari saya itu pelajari aja soal-soal tingkat SMA sama mereview lagi aja ya dari kelas 1 sampai kelas 12 untuk ini ya, menambah pengetahuan aja, ilmu gitu. Sama guru kimia kan harus paham kimia juga, oke? Oke teman-teman, segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan sama latihan soal UP selanjutnya kayak gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri ya teman-teman ya, karena sudah malam juga. Ini untuk mengisi waktu luang dan sambil belajar juga teman-teman ya, kita bisa sharing ilmu. Saya akhiri teman-teman, jangan lupa untuk tunggu video berikutnya ya. Dadah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, oke? Dadah, selamat istirahat teman-teman.